Saat mengetahui Cheon sedang dibuntuti Hari, Gangwook dengan cepat menarik Cheon dan mengajaknya bersembunyi. Ketika Hari hendak memeriksa ruangan tersebut, polisi tiba-tiba datang sehingga Hari terpaksa segera keluar. Sebelumnya, setelah membaca pesan dari Cheon, Gangwook memang langsung menghubungi polisi. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di lokasi tersebut, hingga akhirnya mereka menemukan jasad Seo yang selama ini disembunyikan di sana. Hari yang melihat momen tersebut langsung merekamnya secara diam-diam. Sementara itu, adik Seo akhirnya resmi menjadi tersangka atas kematian kakaknya. Di dalam mobil, Hari kembali melihat rekaman yang dibuatnya. Ia pun berniat memanfaatkan rekaman tersebut untuk menjatuhkan Cheon. Hari kemudian mengirimkan rekaman itu kepada ibunya. Begitu melihat rekaman tersebut, ibu Hari langsung menunjukkannya kepada Direktur Gong sambil menghasutnya. Ia mengatakan bahwa jika Cheon memiliki kemampuan menyeramkan seperti bisa melihat hantu, maka Cheon tidak pantas menjadi penerus Reina Group. Ibu Hari kemudian meminta Direktur Gong mengajak para pemegang saham mengadakan rapat luar biasa dengan agenda mosi pemecatan Cheon. 저희 쪽에 힘을 좀 실어주. 사실 저희가 깐깐이. Ketika Cheon tiba di hadapan neneknya, Hari langsung menunjukkan rekaman saat Cheon menemukan jasad Seo sambil berusaha menyudutkannya. Namun, Cheon berhasil mengelak dengan mengatakan bahwa dirinya datang ke lokasi karena Gangwook memintanya membantu mengidentifikasi Seo, yang memang merupakan langganannya. Mendengar penjelasan tersebut, nenek akhirnya meminta Hari keluar. Nenek kemudian mengingatkan Cheon agar tidak gegabah menghadapi situasi ini. Demi meredam rumor yang mulai berkembang, nenek yang kini sudah menyetujui hubungan Cheon dan Gangwook meminta agar pertunangan mereka segera dipercepat. 나름 괜찮아. 빨리 약혼식 날짜 잡자. Setelah memikirkannya, Cheon akhirnya menelepon Gangwook dan mengajaknya bertemu. Keesokan harinya, Gangwook datang ke aula Siena untuk menemui Cheon. Awalnya, Cheon menceritakan bahwa aula Siena merupakan hadiah dari ayahnya untuk ibunya. Namun, jika aula tersebut sampai jatuh ke tangan ibu Hari, tempat ini akan dihancurkan dan diubah menjadi galeri seni. Mendengar hal itu, Gangwook mengatakan bahwa dirinya akan membantu memperjuangkan agar aula Siena tetap dipertahankan. Barulah setelah itu, dengan sedikit ragu, Cheon memberitahu bahwa neneknya ingin pertunangan mereka dipercepat. 번지기 전에 하긴 해야 될 것 같은데. Cheon merasa tidak enak karena takut permintaan tersebut justru membuat Gangwook terbebani. Namun ternyata Gangwook justru menerima permintaan itu dengan senang hati. Gangwook mengatakan bahwa perasaannya kepada Cheon memang tulus. Ia juga tahu bahwa Cheon adalah orang yang baik. Mendengar perkataan Gangwook, Cheon pun merasa bahagia. Sementara itu, setelah Gangwook tiba di kantor, ia baru teringat sesuatu. Neneknya ternyata tidak ingin calon istrinya memiliki Seo monyet air. Karena itu, Gangwook meminta bantuan Pildong untuk meminjam salju milik istrinya yang memiliki Seo kambing. Gangwook kemudian pulang dan dimarahi neneknya karena baru sekarang memberitahu bahwa dirinya akan bertunangan dengan Cheon. Sambil memohon, Gangwook berusaha meyakinkan neneknya agar memberikan restu. Melihat kesungguhan Gangwook, nenek akhirnya luluh. Nenek kemudian mendatangi dukun langganannya untuk menanyakan kecocokan mereka. Dukun tersebut mengatakan bahwa Seo kambing ternyata sangat cocok dengan Gangwook yang memiliki Seo kuda. Mendengar hal itu, nenek Gangwook akhirnya merasa lebih tenang. Gangwook pun merasa lega setelah mengetahui bahwa neneknya telah menyetujui hubungannya dengan Cheon. Setelah itu, nenek Cheon meminta agar Cheon mengundang Gangwook dan neneknya untuk menghadiri pertemuan keluarga sebelum pertunangan. Cheon pun memberitahukan hal tersebut kepada Gangwook.
Karena suasana hatinya sedang bahagia, Cheon terlihat lebih ramah dari biasanya. Bahkan ketika berada di lift, Cheon membiarkan karyawannya naik bersamanya dan ia juga sempat tersenyum. Hal itu membuat karyawannya mulai berpikir bahwa Cheon ternyata tidak seperti rumor yang selama ini beredar tentang dirinya. Saat berjalan menuju ruangannya, Cheon tidak sengaja mendengar Nona Om dan rekannya sedang membicarakan pengalaman mereka ketika dulu dilamar oleh pasangan masing-masing. Mendengar pembicaraan itu, Cheon pun mulai memikirkan pertunangannya sendiri. Keesokan harinya, Nenek Gangwook tiba lebih dulu di Hotel Reina. Namun, Nenek Gangwook tidak mengetahui bahwa Cheon merupakan pewaris Reina. Ia mengira Cheon hanyalah seorang pegawai biasa di sana. Saat masuk ke hotel, Nenek Gangwook tidak sengaja melihat Nenek Cheon yang tiba-tiba merasa lemas. Ia pun langsung membantu Nenek Cheon. Keduanya sama sekali tidak menyadari bahwa mereka adalah calon besan satu sama lain. Sampai akhirnya Cheon datang dan barulah mereka mengetahui hubungan masing-masing. Ketika sudah duduk bersama, Nenek Gangwook mulai membicarakan soal Saju dan Sio. Mendengar pembicaraan tersebut, Gangwook langsung berusaha mengalihkan topik agar suasana tidak semakin canggung. Kemudian, Nenek Gangwook mengatakan bahwa setelah menikah nanti, dirinya tidak ingin Gangwook tinggal di rumah istrinya. Menurutnya, Gangwook adalah kepala keluarga, sehingga seharusnya Cheon yang mengikuti Gangwook. Nenek Gangwook bahkan mulai membanggakan cucunya di hadapan keluarga Cheon. Hal itu membuat Gangwook merasa sungkan. Begitu juga dengan Nenek Cheon. Ia mengatakan bahwa Cheon tidak mungkin menjadi ibu rumah tangga karena dirinya akan menjadi penerus perusahaan. Nenek Cheon juga mulai membanggakan Cheon di hadapan keluarga Gangwook. Akibatnya, suasana pertemuan tersebut menjadi semakin canggung. Setelah pulang ke rumah, Nenek Gangwook langsung mengomel. Ia bahkan ingin menunda pertunangan tersebut. Nenek baru mengetahui bahwa Cheon ternyata merupakan seorang konglomerat dan pewaris Reina Group. Menurutnya, keluarga Cheon berada di tingkat yang terlalu tinggi untuk Gangwook. Namun, Gangwook terus memohon agar neneknya tidak membatalkan pertunangan tersebut karena dirinya benar-benar menyukai Cheon. 심 선생 이 양반이 잘. 나 할머니가 우리 여리 씨 좋아해 준. 얘 이 할매 있을까? 이제 완전히 다 끝났어. Setelah itu, Gangwook makan bersama Pildong dan Hyungmin. Ketika melihat meja restoran yang sudah direservasi, Gangwook tiba-tiba teringat pada Cheon. Ia kemudian menghubungi Cheon dan mengajaknya makan di restoran tersebut di keesokan harinya. Cheon pun langsung menyetujuinya. Gangwook juga mengatakan bahwa dirinya ingin melakukan sesuatu sebelum mereka bertunangan. Mendengar hal itu, Cheon kemudian mulai memikirkan apa yang akan mereka lakukan. Sementara itu, hantu yang berada di dekatnya mengatakan bahwa Gangwook mungkin akan memberinya sebuah cincin. Mendengar perkataan tersebut, Cheon pun diam-diam mulai berharap. Keesokan harinya, Cheon dan Gangwook sama-sama bersiap dengan mengenakan pakaian terbaik mereka. Ketika Cheon tiba, Gangwook bahkan sampai terpesona melihat penampilannya. 여리 씨. Saat es krim datang, Cheon memakannya dengan sangat hati-hati. Ia bahkan sempat berpikir bahwa mungkin saja Gangwook menyembunyikan cincin di dalam es krim tersebut. Namun ternyata tidak ada apa-apa. 괜찮아요? Setelah itu, mereka berjalan-jalan bersama. Tiba-tiba Gangwook berlutut di hadapan Cheon. Cheon langsung gugup karena mengira Gangwook hendak melamarnya. Namun ternyata Gangwook hanya ingin mengelap sesuatu yang menempel di sepatu. Cheon pun langsung merasa malu karena salah mengira. Tidak lama kemudian, Gangwook meminta Cheon duduk karena dirinya harus kembali ke mobil untuk mengambil sesuatu. Ketika kembali, Gangwook tiba-tiba berlutut di hadapan Cheon. Kali ini, Cheon benar-benar gugup. Gangwook kemudian menyodorkan sebuah kotak kepadanya. Dengan penuh harap, Cheon membuka kotak tersebut. Namun bukannya cincin, ternyata isinya justru jarum akupuntur. 왜 자꾸 무릎을
이거 수지침이 왜? Cheon langsung terkejut sekaligus malu. Ia kemudian pergi begitu saja karena merasa sangat salah tingkah. Ternyata Gangwook memang salah mengambil kotak. Kotak yang seharusnya berisi cincin justru tertukar dengan kotak jarum akupuntur. Sementara itu, Cheon menceritakan kejadian tersebut kepada hantu. Cheon mengatakan bahwa dirinya sebenarnya bukan kecewa kepada Gangwook. Ia hanya merasa malu karena sudah terlalu berharap akan mendapatkan cincin. Padahal sebelumnya, Gangwook memang sudah berlatih bagaimana cara memasangkan cincin kepada Cheon. Karena kesalahan tersebut, Gangwook sendiri merasa sangat konyol. Keesokan harinya, nenek Gangwook menelepon ibu Ji-hwan yang sedang berada di New York. Nenek mengundangnya datang ke acara pertunangan Gangwook dan Cheon. Ia merasa memiliki hutang budi kepada keluarga Ji-hwan karena Gangwook pernah menerima donor jantung dari Ji-hwan. Sementara itu, Cheon memberitahukan rencana pertunangannya kepada Min-hwan. Mendengar kabar tersebut, Min-hwan merasa sangat kecewa. Namun, ia ternyata belum menyerah. Di sisi lain, saat berada di kantor, salah satu rekan Gangwook menghampirinya dan mengajaknya makan siang bersama. Gangwook pun datang tanpa curiga. Namun, ternyata di sana sudah ada 2 jaksa lainnya yang ikut bergabung. Ketiga jaksa tersebut ternyata sengaja mendekati Gangwook setelah mengetahui bahwa dirinya akan menikah dengan seorang konglomerat. Mereka bahkan mulai membicarakan berbagai tindakan penyelewengan kekuasaan yang pernah mereka lakukan, seolah ingin mendekati Gangwook demi mendapatkan keuntungan dari hubungan barunya dengan keluarga kaya. Mendengar pembicaraan tersebut, Gangwook merasa tidak nyaman dan langsung memilih untuk meninggalkan mereka. Ternyata ketiga jaksa tersebut merupakan orang suruhan Min-hwan. Setelah Gangwook pergi, mereka membahas rencana untuk memindahkan Gangwook ke daerah terpencil. Sementara itu, Min-hwan menghubungi seorang direktur bank dan memintanya mengajak direktur Gong untuk bertemu. Saat mereka bertemu, Min-hwan mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui direktur Gong telah menjadikan sahamnya di Reina sebagai jaminan utang. Kini, direktur Gong sedang kesulitan untuk membayar utang tersebut. Min-hwan kemudian menawarkan sebuah solusi, namun ada syarat yang harus dipenuhi. Min-hwan meminta saham Reina yang dijadikan jaminan tersebut diberikan kepadanya. Jika direktur Gong menyetujuinya, masalah utangnya bisa diselesaikan. Sementara itu, sekretaris nenek Cheon melaporkan bahwa terjadi pengalihan saham dalam jumlah cukup besar. Nenek langsung menduga bahwa Ibu Hari berada di balik semua itu. Mendengar hal tersebut, kondisi nenek tiba-tiba memburuk. Penyakitnya pun kambuh. Cheon kemudian datang ke rumah sakit untuk menemui nenek. Dalam kondisi tersebut, nenek meminta Cheon segera mempercepat pertunangannya dengan Gangwook. Nenek khawatir posisi mereka saat ini tidak aman. Ia bahkan berencana memberikan sebagian sahamnya kepada Gangwook agar posisi Cheon menjadi lebih kuat jika terjadi sesuatu. Sementara itu, Ibu Ji-hwan yang membaca berita mengenai pertunangan Cheon dan Gangwook kembali teringat pada masa lalu. Ia teringat bagaimana Ji-hwan dulu sangat menyukai Cheon. Kemudian terungkap sebuah rahasia besar. Dulu, Ibu Ji-hwan selalu meminta Ji-hwan memakai sebuah liontin khusus agar dirinya terhindar dari kesialan. Sementara, Min-hwan tidak pernah diberikan liontin tersebut karena dirinya merupakan anak adopsi. Saat berada di kapal, Ji-hwan pernah memasangkan liontin tersebut ke leher Cheon. Setelah itu, kekacauan mulai terjadi hingga Cheon akhirnya tercebur ke laut. Kini, liontin tersebut ternyata berada di tangan Min-hwan, dan Min-hwan mengetahui semua rahasia yang berkaitan dengan kemampuan Cheon melihat hantu. Beberapa hari kemudian, hari pertunangan akhirnya tiba. Namun, Cheon kembali merasa gugup ketika Gangwook belum juga datang. Apalagi di luar hujan mulai turun. Hal itu membuat Cheon takut kejadian 6 tahun lalu akan kembali terulang.
Sementara itu, saat Gangwook sedang naik lift, tiba-tiba lift tersebut mengalami masalah. Cheon yang mulai panik berniat menyusul Gangwook. Namun sebelum pergi, Minwan tiba-tiba datang menemuinya. Minwan kemudian mengatakan bahwa dirinya pernah melihat Gyu meninggalkan Cheon karena mengetahui tentang kemampuan Cheon melihat hantu. Menurut Minwan, hal yang sama bisa saja kembali terjadi pada Gangwook. Minwan kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Cheon. Ia meminta Cheon menerima dirinya dan meninggalkan Gangwook. Namun Cheon langsung menolak Minwan. Ia kemudian buru-buru pergi untuk mencari Gangwook. Pikiran Cheon semakin kacau karena takut sesuatu terjadi kepada Gangwook. Namun di saat bersamaan, Gangwook tiba-tiba datang dan menarik Cheon ke arahnya. 강욱 씨, Melihat Gangwook kembali dengan selamat, Cheon merasa sangat lega. Ia bersyukur karena akhirnya bisa kembali melihat Gangwook di hadapannya. Gangwook kemudian memberikan sebuah cincin kepada Cheon. Melihat cincin tersebut, Cheon langsung terharu. 그냥 강욱 씨가 안 올까 봐. 그게 아니었나 봐. Dengan air mata yang mulai mengalir, Cheon akhirnya mengungkapkan perasaannya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin kehilangan Gangwook. Cheon juga ingin hubungan mereka menjadi lebih serius. Karena itu, dengan cincin yang diberikan Gangwook, Cheon justru melamar Gangwook. 보내줄래요?